berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran firman Tuhan di kelas Zoom Zema Adonai pada hari Selasa 12 September 2000. Belajar pembekalan firman Tuhan. Yang malam ini temanya adalah Kristologi yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Bagus. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan Di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu, yang dimana narasumber kami adalah Pak Bagus. Bapak, biarlah acara kami ini berjalan dengan lancar, dan kami berharap Engkau memberkati internet yang kami pakai, Engkau memberkati juga alat-alat kami seperti laptop, handphone. Engkau berkati juga ya Bapak. Terima kasih Bapak, juga Engkau berkati host kami, yaitu Ibu Alin, juga operator yang melive-kan acara ini. Kami percaya semuanya dalam pimpinannya ya Bapak, sehingga berjalan dengan lancar acara pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. ya. Shalom, selamat malam Pak Bagus. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat Puji ya Pak? Iya, Puji puji Tuhan, baik, amin. biasa. Iya, baik. Kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan mempersilakan waktu dan tempat pada Pak Bagus. Dipersilakan Pak Bagus. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Shalom untuk kita semua. Ya, kembali malam hari ini kita boleh bertemu dalam Zoom Zema Adonai. Ya, untuk hari ini kita bersama-sama belajar tentang Kristologi. Ya, Kristologi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mendengar istilah Kristologi, ya, tidak asing lagi ya, tidak asing lagi bagi kita tentang istilah Kristologi ini. Ya, nah, tetapi Bapak Ibu, kita harus mengerti dulu, ya kan, kalau memang Kristologi ini tidak asing lagi bagi kita, apa sih sebenarnya Kristologi itu? Apakah Kristologi itu hanya sebatas bagaimana kita memahami Yesus dari sudut luarnya saja, atau berbeda? Nah, ini saudara. Ya, jadi malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Kristologi. Nah, saudara, kalau kita ya memahami tentang Kristologi, ya. Nah, Kristologi ini sebenarnya sebuah bagian dari teologi, ya, bagian dari teologi. Nah, kalau kita melihat saudara dari akar katanya, ya, oke, Kristologi. Kristo itu Kristus, ya, logi itu ilmu atau pengetahuan, ya, atau studi tentang, ya. Nah, jadi kalau kita memahami istilah kristologi, ya, kalau kita memahaminya dari akar katanya, berarti kristologi itu adalah ilmu atau pengetahuan atau studi tentang Kristus. Begitu. Ya. Siapa itu Kristus? Yaitu Yesus, Tuhan kita. Nah, itu.
Jadi saudara, ya, secara tidak langsung kristologi ini adalah bagian dari teologi yang membahas tentang seluruh pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya kristologi, ya kan? Studi atau ilmu pengetahuan tentang Kristus. Ini saudara. Nah, secara keseluruhan saudara, ya, kristologi itu mencakup doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran mengenai pribadi Kristus Yesus dan karya-karyanya. Dulu saudara ya, kita harus pahami itu. Ya. Jadi kalau orang menyebut bahwa dia adalah seorang kristolog, ya, berarti dia adalah orang yang pakar, paham betul tentang doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran mengenai pribadi Kristus Yesus dan karya-karyanya. Ya saudara ya, itu saudara. Dipahami dulu itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah seorang kristolog, berarti dia pakar. Ya. Orang yang memahami dengan benar. Orang yang tahu betul tentang doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran mengenai pribadi Kristus Yesus dan karya-karya Kristus Yesus atau Tuhan Yesus. Itu ya. Jadi kalau ada orang mengaku kristolog tapi yang dia ajarkan, yang dia perkatakan itu bukan mengenai doktrin-doktrin tentang siapa itu Yesus, bagaimana pribadi Yesus Kristus itu dan karya-karyanya, berarti dia bukan kristolog, saudara. Ngaku-ngakunya aja kristolog. Kan begitu. Ngaku-ngakunya kristolog. Padahal sebenarnya dia bukan kristolog. Ya kan gitu. Apalagi kalau ada orang ngaku kristologi, apa kristolog, tapi justru dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kan begitu. Yesus hanya utusan. Ya. Kalau dikatakan Yesus itu hanya nabi. Ya kan gitu. Ya. Yesus itu hanya manusia biasa. Ya. Hanya sebatas itu toh, saudara. Ya. Itu bukan kristolog. Gitu. Ya. Itu namanya polemikus. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan bahwa dia adalah seorang kristolog, berarti dia harus paham betul, pakar gitu loh. Ya, memahami tentang doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran tentang pribadi Yesus, dia mengenal betul siapa itu Yesus dan karya-karyanya. Itu saudara. Ya, saya tidak memakai PPT, Bu. Iya. Nanti dicatat aja ya, Bapak Ibu ya, dicatat gitu. Ya, poin-poin saya dicatat aja. Ya. Nah, jadi itu saudara. Kalau kita memahaminya dari sudut etimologi atau akar bahasa, akar kata dari kristologi. Kristos sama logi, ya. Atau logos, ya. Logi, ilmu, pengetahuan, ya. Atau studi tentang Kristus Yesus. Saudara. Ya. Nah, lalu kita lihat soal gini. Siapa sih sebenarnya kalau kita bicara tentang kristologi? Ya, studi pengajaran tentang Yesus. Siapa sih Yesus itu? Nah, itu kan itu. Nah, pribadi Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Ya, dia dikatakan dalam Alkitab itu sebagai anak Allah, ya kan gitu. Anak tunggal Allah, begitu. Nah, saudara, di dalam kita memahami kristologi, ya, atau memahami tentang pribadi Yesus Kristus, kita harus lihat dulu saudara, ada kristologi dari atas, ada kristologi dari bawah. Ya, dua hal ini saudara. Ya. Jadi kalau kita mau memahami siapa itu Yesus Kristus secara utuh dan karya-karyanya, maka kita harus memahami, belajar dulu kristologi dari atas, lalu kristologi dari bawah.
Ya. Apa itu kristologi dari atas? Ini saudara. Ya. Yang dimaksud dengan kristologi dari atas adalah melihat siapa Yesus Kristus sebelum dia datang ke dalam dunia. Oke. Jadi kalau bicara tentang kristologi dari atas, itu berarti kita harus melihat siapa sih sebenarnya Yesus Kristus sebelum dia datang ke dalam dunia atau sebelum dia berinkarnasi ke dalam dunia, datang ke dalam dunia. Itu saudara. Ya. Nah, artinya begini saudara, bahwa pandangan ini mengatakan bahwa kealahan Yesus Kristus itu terselubung ketika dia di dalam dunia. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal dia sebagai Allah yang sejati. Itu loh saudara. Ya. Kalau kita memahami dari atas, kristologi dari atas. Nah, kita harus melihat saudara siapa Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia. Apakah dia real, konkret? Apakah Yesus Kristus sebelum dia datang ke dalam dunia dia sudah eksis? Ada eksistensinya, ada keberadaannya, atau belum? Saudara. Ya. Atau belum? Nah, kalau kita baca saudara, silakan dibuka Yohanes 1 ayat 1. Ada yang hafal, Bapak Ibu? Iya, sebentar Pak. Ya, tanpa Yohanes, buka Alkitab. ya saya baca ya Pak. Yohanes 1, Ibu Ana yang share. Oke, Yohanes 1 ayat 1. Ayat 1 ya Pak? Ya, Baik. pada mulanya. Ya. Yuk. Apa? Ya. Pada mulanya ada firman. Yohanes 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Ya, kita perhatikan ya. Di Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman di sini bukan rema ya, bukan kata-kata. Jadi firman yang di Yohanes 1 ayat 1 itu bukan rema, bukan hanya sebatas kata-kata atau omongan, bukan saudara. Tapi firman ini pribadi. Ya. Dan ini merujuk kepada Yesus Kristus. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke. Allah di sini saudara bicara tentang pribadi Bapa. Bahwa sang firman itu, Yesus itu bersama-sama sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Oke. Kenapa firman itu sudah bersama-sama dengan Bapa? Baca di kalimat terakhirnya. Dan firman itu adalah Allah. Karena apa? Karena sang firman itu hakikatnya adalah Allah. Itu saudara. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 mau mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Karena apa? Karena ia, sang firman itu pada hakikatnya adalah Allah. Karena apa? Karena sang firman itu bersama-sama dengan Bapa. Itu saudara. Ya. Nah, jadi saudara, ada beberapa ciri khas kristologi dari atas. Ya. Pertama, ini saudara. Ya. Pertama, ciri khasnya yaitu landasan untuk memahami Kristus. Ya. Bukanlah Yesus yang pernah hidup dalam sejarah, melainkan dia kerigma, yaitu sebuah deklarasi gereja mengenai Kristus. Ya. Ini ada seorang tokoh ya namanya Karl Barth, Rudolf Bultmann, dan Emil Brunner
Mereka mengatakan seperti itu, saudara. Bahwa beberapa ciri khas kristologi dari atas, ya, mengatakan bahwa landasan untuk memahami Kristus bukanlah Yesus yang pernah hidup dalam sejarah, melainkan kerigma, ya, yaitu pengumuman gereja mengenai Kristus. Nah, Brunner mengatakan iman Kristen hanya muncul dari kesaksian terhadap Kristus. Oke? Dan khotbah yang diberitakan serta tulisan dalam Alkitab. Di situ kita bisa memahami, saudara. Seandainya Alkitab tidak ada, ya, seandainya kesaksian terhadap Kristus tidak ada, seandainya tidak pernah dikhotbahkan tentang siapa itu Kristus, kita tidak akan pernah bisa mengenal siapa itu Kristus, saudara. Itu maksudnya. Itu artinya, saudara. Ya. Justru karena ada kesaksian terhadap Kristus, karena ada khotbah yang diberitakan tentang Kristus, serta tulisan dalam Alkitab, di situ kita memahami siapa itu Kristus Yesus. Apalagi sebelum dia datang ke dalam dunia. Sebelum Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Yang kita baca tadi, Yohanes 1 ayat 1. Itu, saudara. Ya. Nah, memang, saudara, gambaran dari sejarah termasuk juga dalam Alkitab. Namun gini, saudara, namun gambaran itu sendiri bukan landasan pengetahuannya. Bukan, saudara. Nah, yang kedua, dalam menyusun suatu kristologi, terdapat kecenderungan untuk lebih memperhatikan karya tulisan Paulus dan Injil Yohanes dibandingkan dengan ketiga Injil yang lainnya. Kenapa, saudara? Kenapa? Kenapa sih dalam surat-surat Rasul Paulus dan dalam kitab Injil Yohanes, ketika Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes, kenapa kedua tokoh ini, saudara, paling banyak menceritakan, memperkatakan, menjelaskan tentang pribadi Yesus itu, saudara, atau kristologi, saudara? Mengapa, saudara? Nah, karena ini, saudara, karena tulisan-tulisan Rasul Paulus, ya, dan Yohanes itu berisi tafsiran-tafsiran teologis yang lebih jelas. Sedangkan kalau kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, itu lebih merupakan laporan atau apa yang bisa bilang, ya, semacam kayak, ya, seperti laporan itu. Jadi Injil Matius, Markus, penulis Injil Matius, penulis Injil Markus, dan penulis Injil Lukas itu memberitahukan itu, ya, menginfokan, memberikan laporan, ini loh, Yesus mulai dari dia lahir, kan begitu, ya kan, pelayanannya bagaimana, ya kan gitu, apa yang dia lakukan. Nah, hanya seperti itu, saudara. Walaupun juga ada pengajaran-pengajaran dari Yesus, tapi tidak sedetail dari Injil Yohanes dan surat-surat Rasul Paulus, saudara. Nah, ya, ketiga, saudara, ciri khas yang ketiga dari kristologi dari atas, iman kepada Kristus tidak dilandaskan pada bukti rasional saja. Saya ulang, ya. Iman kepada Kristus tidak hanya dilandaskan pada bukti rasional saja. Ya. Nah, kenapa, saudara? Karena iman itu tidak mungkin dibuktikan secara ilmiah. Tidak mungkin, saudara. Ya. Kalau kita mengatakan Allah Bapa itu ada, bagaimana buktinya secara ilmiah, saudara? Paling kita hanya bisa, oh, tengoklah dunia ini beserta dengan isinya, atmosfer, ya kan, planet teratur, tidak saling menabrak. Paling hanya sebatas itu, saudara. Tapi kalau kita mau membuktikan konkret ada, tidak bisa, saudara. Gitu. Ya. Tanpa kita baca Alkitab. Contohnya juga tentang pribadi Yesus. Bagaimana mungkin, saudara, kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus,
apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Kita beriman kepada Yesus yang tidak pernah kita lihat, ya. Kalau kita tidak membaca Alkitab, firman Tuhan, saudara, kan begitu. Jadi isi dari iman itu terletak di luar wawasan alamiah dan penelitian sejarah. Ya. Sekalipun saudara, penelitian sejarah itu dapat meniadakan beberapa halangan. Ya. Apalagi kalau kita percaya kepada ketuhanan Yesus Kristus, saudara. Ya. Nah, jadi saudara kita lihat, ya, kita merenungkan, melihat, ya, bagaimana secara sejarah Yesus adalah oknum kedua Trinitas. Nah, gitu. Kita menerima pernyataan-pernyataan historis setelah diyakinkan secara rasional. Kita menerima pewarisan berita Injil, berita kabar baik dengan iman. Itu kalau kita memahami dari kristologi dari atas. Nah, lanjut ya. Lalu kedua kita memahami kristologi dari bawah. Saudara, kristologi dari bawah itu adalah pendekatan yang justru kebalikan dari kristologi dari atas. Karena gini saudara, ya, kalau kita mau memahami atau mempelajari pendekatan kristologi dari bawah, itu ada seorang tokoh yang seorang teolog, ya, yang bernama Wolfhard Pannenberg, ya, dia menuliskan sebuah judul buku Jesus, God and Man. Ya. Nah, si Wolfhard Pannenberg ini dia mengajukan 3 alasan yang mendasar mengapa dia, ya, tidak menggunakan metodologi atau metode kristologi dari atas, melainkan kristologi dari bawah. Pertama ini, ya, karena tugas kristologi itu ialah menyajikan dukungan rasional terhadap kepercayaan akan kealahan Yesus. Ya. Kenapa, saudara? Karena pokok inilah yang sering kali diperdebatkan. Termasuk juga sampai saat ini, saudara. Ya kan itu. Banyak baik itu di Zoom, di YouTube, ya, baik itu di TikTok, saudara, memperdebatkan tentang pribadi Yesus ini, saudara. Kealahan daripada Yesus Kristus, saudara. Nah, yang kedua, kristologi dari atas cenderung untuk mengesampingkan pentingnya ciri-ciri historis Yesus dari Nazaret. Khususnya hubungan Yesus dengan Yudaisme pada zamannya, yang merupakan bagian penting untuk bagaimana kita memahami hidup dan ajaran atau amanat dari Yesus. Ini yang tidak diperhitungkan oleh kristologi dari atas tadi. Yang ketiga, ya, sebuah kristologi dari atas hanya dapat dilakukan oleh posisi Allah itu sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ini saudara. Ya. Jadi Pannenberg memperjelas ada garis batas kristologi dari bawah. Ya. Yang tadi kontras dengan kristologi dari atas. Ya. Apa yang kontras ini? Ya, apa kristologi dari bawah itu menurut Pannenberg ini? Nah, pertama, penelitian sejarah yang melatar belakangi berita atau pewartaan perjanjian baru, ya, dimungkinkan dan bahkan diperlukan secara teologis. Ya, ya. Jadi bagaimana kita manusia itu bisa mengenal Yesus Kristus secara fakta-fakta historis dalam kehidupan
Yesus. Ya. Jadi maka tidak dapat menghilangkan ya kecurigaan dan ketakutan bahwa iman orang Kristen salah. Tidak bisa seperti itu, saudara. Ya. Karena kristologi dari bawah itu dia belajar dulu, saudara. Dia memahami dulu, belajar dulu fakta-fakta historis dalam kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus itu datang ke dunia, ya kan gitu. Dia dikandung dalam rahim Maria, ya kan gitu. Siapa itu Maria, ya kan gitu. Lalu bagaimana Yesus itu hidup, ya kan? Lalu bagaimana dia dibaptis. Jadi banyak fakta-fakta historis, saudara. Itu. Ya. Nah, yang kedua, ya, sejarah itu sifatnya tunggal dan bukan rangkap. Hidup, ajaran, dan pelayanan Yesus termasuk kematian dan kebangkitannya. Bukan merupakan bagian yang tersendiri dari sejarah yang unik. Bukan. Tetapi dia merupakan satu kesatuan. Saudara. Makanya kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, ya, dari dia lahir sampai dia mati, itu diceritakan, saudara. Dipaparkan fakta-fakta historis tentang siapa itu Yesus, saudara. Bahkan sejarah mencatat bukti-buktinya, saudara, masih ada sampai sekarang ini bahwa Yesus lahir di Medan Eder, ya, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu di kandang domba. Ada buktinya, saudara. Ya, bukan di bawah pohon kurma, tapi di bawah di dalam kandang domba atau menara jaga kawanan domba atau Medan Eder. Ada, saudara, buktinya, saudara. Itu. Bahwa Yesus disalib di Bukit Golgota. Ada. Itu. Bahkan ditemukan kain kafan Turin. Ya, ada, saudara. Mahkota duinya ada. Yang membuktikan bahwa memang itulah yang disalibkan. Dialah yang menderita. Dialah yang mati. Dia juga yang bangkit. Ada buktinya, saudara. Bahkan di luar Alkitab pun catatan sejarah mengatakan bahwa yang disalibkan itu betul-betul atau benar-benar Yesus Kristus, anak Maria. Ada, saudara. Bukan yang diserupakan. Yang tidak tahu siapa namanya. Itu, saudara. Beda, saudara. Ya. Kalau kita melihat dari kristologi dari bawah. Ya, saudara. Yang ketiga, jelas sudah bahwa sejarah kristologi dari bawah menyajikan kepada kita orang yang percaya Yesus yang sungguh-sungguh manusia sejati, saudara. Ya. Bukan manusia jejadian. Saudara. Karena apa? Ya. Karena kalau Yesus itu bukan manusia sejati, maka dia tidak akan pernah disebut sebagai anak manusia. Ya. Atau man, manusia. Saudara. Ya. Tapi karena Yesus itu manusia sejati, ya, maka dia memang memiliki apa yang dimiliki oleh manusia, saudara. Dia dikandung dalam rahim Maria, ya kan? Jadi benih ilahi itu, saudara, sang firman itu dikandung dalam rahim Bunda Maria. Ya. Itu, saudara. Jadi tidak ada di situ pencampuran antara sperma dan ovum. Tidak ada, saudara. Itu. Makanya ketika malaikat menyampaikan itu kepada Maria dan Yusuf dan Maria, ya, di mana Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Artinya benih ilahi. Gitu. Siapa itu? Sang firman itu sendiri. Ya, makanya kenapa Yesus itu ketika dia lahir, dia punya dua natur, dua kodrat ilahi dan kodrat manusia sejati. Itu. Itu bedanya, saudara. Ya. Beda dengan kita. Kalau kita ya hanya manusia sejati tok, gitu. Kita tidak punya kodrat atau natur Allah, tidak bisa, saudara. Tidak punya kita. Tapi Yesus dia memiliki dua natur,
dua kodrat. Ya. Bukan saya mengatakannya, Alkitab yang mengatakannya. Bahkan malaikat sendiri yang mengkonfirmasi, saudara, bahwa dikatakan kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bahkan malaikat mengatakan, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Kan begitu. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jelas, saudara. Jadi bukan mimpi Yusuf dan Maria itu. Ya. Ketika mereka mendengar atau malaikat berbicara kepada mereka, bukan dalam mimpi. Gitu loh. Ya. Seandainya dalam mimpi mungkin kita tidak akan percaya, saudara. Tapi itu real, saudara. Malaikat itu menyampaikan pesan dari Allah Bapa. Kan begitu. Bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Artinya bahwa benih yang ada dalam rahim Maria itu benih ilahi. Siapa itu? Sang Firman itu sendiri. Nah itu, saudara. Jadi bukan roh menjadi manusia, salah. Seperti orang-orang Wanis mengatakan roh menjadi manusia. Mana ada, saudara. Tapi Firman menjadi manusia. Sang Firman menjadi manusia. Logos itu menjadi manusia. Hikmat Allah, hikmat kecerdasan Bapa itu yang menjadi manusia. Ya, menjelma, mengambil rupa, itu artinya bukan menyatakan diri, ya kan begitu. Nah, saudara, selanjutnya. Jadi saudara, kristologi dari bawah ini, ya, hendak menyatakan suatu bukti, ya, membuktikan kesatuan Yesus dengan Allah adalah real, saudara. Makanya dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa dalam aku di dalam Bapa. Bukan hendak menyatakan, Yesus mengatakan, akulah Bapa itu. Tidak seperti itu. Akulah Allah Bapa. Tidak seperti itu. Tapi ketika Yesus mengatakan seperti itu, dia hendak menyatakan bahwa kesatuan Yesus dengan Bapa dalam hakikat mereka sebagai Allah yang Esa itu. Allah yang satu itu. Nah, saudara, kalau kita ini saya sampai jam berapa ini, Bu ya? Pak, jangan saya kepanjangan. Tidak, sebenarnya sih paling sekitar 2 jaman ya Pak. Biasanya sih. 1,5 jam sampai 2 jam. Iya, kelas kita. Iya. Sekitar segitu Pak. Biasanya kalau kelas terakhir di SMA Adonai. Tidak kelamaan tuh, sampai jam 11. Ya, kira-kira atau 10:30 lewat dikit gitu Pak. Oke. Iya, silakan. Oke, makasih. Lanjut ya. Nah, itu saudara ya. Jadi itu kita harus memahami dulu. Jadi ada kristologi dari atas, ada kristologi dari bawah. Ya. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya saudara ya. Gini. Jadi kalau kita berbicara tentang kristologi, ya, atau kalau kita mau menemukan tentang kristologi yang lengkap, ya, khususnya mengenai ketuhanan Yesus. Jadi gini, saudara. Jadi kristologi itu adalah ilmu pengetahuan atau studi tentang ketuhanan Yesus, saudara, dan karya-karyanya. Makanya saya katakan di awal tadi, saudara. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia adalah seorang kristolog, tapi yang dia ajarkan, yang dia paparkan itu bukan tentang ketuhanan Yesus, bukan tentang karya-karya sebagai Tuhan Mesias atau
atau Mesias itu bukan kristolog. Itu namanya bukan kristolog, Bapak Ibu. Bukan. Itu namanya polemikus. Ya. Karena yang namanya kristolog itu pasti dia akan memaparkan, menceritakan tentang siapa Yesus sebagai Tuhan Mesias dan karya-karyanya, saudara. Nah, jadi saudara, kalau kita mau menemukan tentang kristologi atau mengenai ketuhanan Yesus, maka kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab, saudara. Jadi untuk menemukan Yesus yang real, maka hanya bisa dilihat dari Alkitab. Dari kitab suci. Saudara. Ya, itu yang primer. Ya. Nah, lalu kita lihat saudara gini. Saya buka dulu Alkitab ini ya. Oke, teks Alkitab ini. Coba dulu dibuka dari Yohanes 14:6. Yohanes 14 6. ayat 6. Baik. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ya, amin. Ya, di situ dikatakan apa yang Yesus katakan tentang dirinya? Bu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Tidak ada seorang pun. Jadi ketika Yesus mengatakan itu dia tidak habis selesai, enggak, Saudara. Setelah mengatakan akulah ego emi, akulah jalan, apakah titik? Tidak. Dan kebenaran. Selesai? Tidak. Dan hidup. Jadi Yesus menyatakan siapa dirinya, Saudara. Ya. Yesus mau menyatakan ketuhanannya, Saudara. Bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara. Nah, lalu Yesus nyambung lagi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini saudara. Ya. Itu saudara. Jadi siapa manusia yang berani mengatakan itu, saudara? Kalau menurut Bu Aling, saya mau tanya Bu Aling. Yang Bu Aling tahulah di Alkitab. Ya. Mulai dari entah Abraham apa Musa, Nabi Musa lah. Sampai Yohanes Pembaptis. Ya, para nabi. Benar tidak para nabi itu mengatakan seperti itu, Bu? Seperti yang dikatakan oleh Yesus. Nggak ada, Pak. Ibu tahu. Nggak ada kan? Nggak ada. Ada, betul. Musa sekalipun, saudara, yang paling dihormati disegani oleh orang Yahudi, orang Israel, tidak berani, saudara, mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak sanggup, saudara. Itu. Ya. Sama juga dengan Yohanes Pembaptis. Ya. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu loh. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis tahu siapa itu Yesus. Hanya Yesus yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus, saudara.
yang sanggup, saudara, yang mampu mengatakan itu. Tidak ada manusia yang berani mengatakan itu, saudara. Ini, saudara. Nah, Yesus mengatakan sebenarnya dirinya itu siapa, saudara? Nah, saudara, ya, kalau kita lihat, saudara, coba dibuka Matius 16. Matius 16. Ayat berapa, Pak? Ayat 15. Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Amin. Oke, ya. Ketika Yesus bertanya, ya, kepada para murid, "Tapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Ya. Dalam Matius 16 ayat 15 sampai 16. Apa jawab Simon Petrus, murid Yesus yang dikasihnya? "Engkau adalah Mesias." Oke. Dalam bahasa Yunani, Kristus. Ya. Lalu anak Allah yang hidup. Oke. Artinya, saudara, Simon Petrus, Rasul Petrus, ya, memahami, saudara, bahwa ini, Simon Petrus berfokus pada dua konsep yang familiar bagi orang Yahudi. Konsep Mesias dan konsep anak Allah. Saudara. Kenapa, saudara? Karena ketika berbicara tentang Mesias, tentang Kristus, orang itu tahu, saudara, siapa itu Mesias itu. Mesias itu juru selamat, gitu. Orang yang diurapi, yang akan membebaskan mereka. Itu, saudara. Nah, ketika Simon Petrus, Rasul Petrus, menyatakan engkau adalah Mesias, ya, anak Allah yang hidup, apa yang Yesus katakan di ayat 17? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Itu, saudara. Kenapa? Karena kalau tidak ada Roh Kudus, ya, dalam hati Simon Petrus, tidak mungkin Simon Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak yang hidup. Karena Bapak itu sendiri yang menyatakan, ya kan gitu, kepada Simon Petrus, ya gitu, lewat Roh Kudusnya. Makanya kan ada firman mengatakan tidak mungkin orang berkata apa ya? Saya lupa di mana ya. Mengasihi Tuhan tapi selanjutnya dia mengatakan terkutuklah. Tidak mungkin, saudara. Karena bukan kita pribadi yang mengatakan itu sendiri, saudara, bukan. Karena ada karya Roh Kudus, saudara. Ini, saudara, ya. Oke. Nah, oke. Dan juga, saudara, pemahaman tentang Mesias, ya, dalam Perjanjian Lama, sepanjang Perjanjian Lama, bangsa Israel mengharapkan Allah itu mengirimkan seseorang yang akan menghancurkan kepala ular dan menghilangkan dampak kejatuhan itu. Makanya, saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 15. Boleh dibaca, Bu? Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Nah,
Makanya di situ kita perhatikan kenapa Mesias itu ya lahir bukan dari keturunan laki-laki. Bukan lahir dari keturunan Abraham, ya. Bukan lahir dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Yakub laki-laki ya, tapi justru dari keturunan Hawa perempuan, yaitu siapa Bu Aling yang akhirnya digenapi? Siapa nama perempuan itu? Maria. Maria. Itu. Ya. Sekalipun memang itu dari suku Yehuda. Ya. Yehuda kan itu laki-laki kan. Tapi Mesias itu lahir dari keturunan perempuan. Tanpa ada peranan laki-laki. Gitu. Tanpa ada peran dari, kalau dari apa secara biologi itu apa? Sel sperma. Pertemuan sel sperma dengan sel ovum. Tapi dari keturunan perempuan. Dari Bunda Maria. Saudara. Dari perawan Maria. Makanya kenapa disebut apa kita mengatakan perawan? Maria itu perawan. Gitu loh. Perawan Maria. Jadi benih ilahi itu, sang firman itu dikandung dalam rahim Maria. Gitu loh. Jadi sudah terbentuk benih itu, saudara. Nah begitu. Bukan lagi ada ovum, tidak ada lagi, saudara. Makanya kenapa mereka mengatakan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Gitu loh. Nah, saudara, Mesias yang lahir itu nanti juga sudah dibuatkan juga, saudara. Di Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 22. Coba Ulangan 18. Bahwa dia juga akan menjadi seorang nabi. Tapi bukan hanya nabi loh. Ya, bukan hanya utusan. Tapi dia akan menjadi seorang nabi. Ya. Ulangan 18 ayat 15. Ayat 15. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Amin. Oke. Lanjut Bu, ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Amin. Monitor, Pak. Monitor, Pak, bagus. Sinyalnya Seperti mungkin. sinyalnya ya. Iya. Itu. Ayat 17. Oh ya, baik. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Lanjut. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Terus, lanjut. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Lanjut Bu, lanjut. Sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya.
maka janganlah gentar kepadanya. Ya. Amin. Oke, amin. Nah, di sana saudara, ya, firman Allah mengatakan apa? Allah mengatakan apa? Ya, di ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, artinya Musa, akan dibagikan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi Musa juga sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias, yang juga seorang nabi juga. Makanya kenapa dari antara saudara-saudaramu, artinya apa? Ke-12 suku Israel. Sama seperti Musa. Musa itu bukan di luar suku Israel. Itu loh. Itu artinya. Kenapa? Musa itu dari antara suku Israel. Itu. Dari suku Lewi. Nah, nabi ini yang akan datang ini, yang juga Mesias ini dari suku Israel juga. Saudara-saudara Israel. Dari apa? Suku Yehuda akhirnya kan itu. Itu saudara. Nah, dan juga yang lebih menakjubkan saudara, ya, Mesias yang dijanjikan oleh Allah ini, oleh Bapa ini, juga sebagai raja. Gitu. Seorang raja yang kekal dan imam yang kekal. Dari mana kita tahu? Mazmur 110. Mazmur 110. 110. Ayat berapa, Pak? Mulai ayat pertama sampai habis ini. Ayat pertama, Bu. Demikianlah Mazmur firman Tuhan. Mazmur 110, penobatan Raja Imam. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Iya. Itu juga menubuatkan, saudara, bahwa Mesias itu, yang yaitu Yesus itu, dia raja. Bukan hanya raja secara dunia. Dia raja di atas segala raja. Dia raja atas kerajaan maut. Makanya maut tidak berkuasa, saudara. Ketika dia mati, dia bangkit. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Gitu. Jadi Yesus itu tidak jadi mayat selama-lamanya. Tidak, saudara. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada orang yang bisa menemukan di mana jasadnya, di mana tulang belulang atau tengkoraknya Yesus. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena dia bangkit. Beda dengan kita. Gitu. Kalau kita manusia, ya mati, ya mati. Hancur daging kita. Gitu. Tidak bisa bangkit. Nanti kita dibangkitkan. Kita tidak bisa bangkit sendiri, tidak bisa bangkit sendiri. Kita nanti dibangkitkan pada hari apa? Hari penghakiman. Sudah beda. Gitu. Maka yang dikatakan Yesus itu raja di atas segala raja. Raja atas maut. Dan dia juga imam. Gitu. Nah, siapa imam? Menurut peraturan Melkisedek. Kalau menurut Bu Aling, siapa, Bu? Iya, Pak. Siapakah Maaf, imam? diulang. Iya. Menurut peraturan Menurut Melkisedek.
Yesus Kristus, Pak. Iya, Yesus. Gitu. Makanya di Mazmur 10 tadi, di ayat yang keempat dikatakan apa? Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, gitu loh. Imam kekekalan, gitu loh. Kalau kayak Harun itu ada masanya, saudara. Tidak kekal dia. Tapi Yesus Kristus yang adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia imam untuk selama-lamanya. Itu, saudara. Beda, saudara. Di situ kita harus memahami tentang pribadi Yesus, gitu. Ketuhanan Yesus. Itu, saudara. Ya. Coba buka Mika 5 ayat 2. Ya, Mika 2 ayat 5. Mika 5. Mika 5 ayat 2. Iya, 2. Ini salah. Mika 5 ayat 2. Sebab Raja Mika 5 ayat 2. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ya. Nah, yang pertama, ayat pertama. Ya. Tetapi Tetapi engkau, hai Bethlehem hai Efrata, Bethlehem, hai yang yang terkecil terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Oke. Nah, kalau kita lihat di kitab Injil Matius, kan orang-orang Majus, ya, ahli perbintangan itu kan mendatangi Herodes, kan, mengatakan bahwa ada raja lahir. Nah, ini penggenapan, saudara. Jadi di Mika 5 ayat pertama dan ayat kedua itu sudah dinubuatkan bahwa raja itu, Mesias itu, juru selamat itu, Tuhan itu lahir di Bethlehem. Dan itu dikonfirmasi, saudara, oleh malaikat juga kepada para gembala di Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud ini kota Bethlehem. Saudara, malaikat mengkonfirmasi, saudara. Lalu siapa? Orang Majus. Sehingga makanya orang Majus itu berhadapan dengan mengkonfirmasi dengan Herodes. Herodes tidak tahu, saudara. Karena Herodes tidak paham. Orang Majus paham. Kenapa? Karena mereka itu ahli perbintangan. Mereka yakin ketika ada bintang besar yang bersinar yang berbeda dengan bintang-bintang lain, itu pertanda ada raja lahir. Makanya kenapa ketika mereka itu mau mendapatkan raja itu, mereka ikuti bintang itu, dan bintang itu tepat berhenti di atas tempat Yesus lahir, saudara. Di Migdal Eder itu, saudara. Terkonfirmasi, saudara. Terkonfirmasi. Sehingga akhirnya orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kenapa emas dan kemenyan dan mur? Itu ada maknanya, saudara. Ada artinya. Gitu. Emas itu kemuliaan raja. Ini, saudara. Bahwa yang lahir itu adalah raja.
Jadi begitu saudara, kita harus memahami tentang kristologi dari tentang kristologi saudara. Ya. Memahami tentang pribadi Yesus saudara dan karya-karyanya. Oke. Nah, buka Bu Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Amin. Yohanes Pembaptis mengkonfirmasi juga, saudara. Ketika dia melihat Yesus, dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa, saudara? Yohanes Pembaptis tahu, saudara. Makanya dalam agama Yahudi, orang Israel itu, ketika mereka berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan anak domba yang tak bercacat, saudara, untuk menghapus dosa mereka. Sehingga akhirnya ketika mereka mempersembahkan domba yang sempurna ini, Allah menghapus dosa mereka. Makanya katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini saudara. Jadi Yohanes Pembaptis mengkonfirmasi saudara. Siapa itu Yesus? Allah sendiri Bapa mengkonfirmasi, malaikat mengkonfirmasi, orang Majus mengkonfirmasi, Yohanes Pembaptis mengkonfirmasi. Jadi banyak saudara orang yang mengkonfirmasi tentang ketuhanan Yesus, tentang bahwa Yesus adalah Mesias, Nabi, Imam, Raja. Ini saudara. Jadi saudara, makanya saudara, mengapa ya gelar yang disematkan kepada Yesus itu banyak saudara. Tuhan, Imam, Nabi, Raja, Mesias, Kristus, anak domba Allah, anak tunggal Allah, anak Allah. Itu gelar saudara. Itu ada maknanya semua saudara. Jadi gelar itu, oke. Nah, apalagi kalau kita baca tadi di Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Oh, itu lebih lengkap lagi saudara, lebih jelas lagi saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Lalu di ayat 14. Coba Bu di ini ayat 14. Yohanes 1 Firman itu ayat telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bayangkan saudara. Jadi firman itu telah menjadi manusia, dia berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia manusia sejati. Jadi ya, sang firman yang adalah Allah itu, dia juga manusia yang sejati. Dia diam di antara kita. Allah mana saudara yang seperti itu saudara? Saya mau tanya, Allah mana yang seperti itu saudara? Kalau bukan Allah kita saudara. Yang dia bisa berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, Rasul Yohanes menyaksikan sendiri saudara, bahwa mereka melihat kemuliaan dari sang firman itu saudara, dari Mesias itu, dari Yesus itu saudara. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Sebagai anak tunggal Bapa. Ya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Rasul Yohanes pun juga mengkonfirmasi gitu loh, bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Bapa, bukan Allah Bapa. Gitu loh. Ya. Dialah sang firman itu. Gitu. Yang sudah berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yohanes 1 ini bukan tulisan Paulus. Bukan. Ya. Dan tulisan Rasul Paulus dengan tulisan Rasul Yohanes sama. Sama-sama menceritakan bagaimana Yesus itu. Gitu. Ya.
Tidak ada bedanya, saudara. Tidak berbeda. Gitu. Bukan dalam arti, contohnya apa namanya, Rasul Yohanes mengatakan firman itu menjadi manusia, ya, diam dan kita, dia itu adalah anak tunggal Bapa. Maka Rasul Paulus mengatakan berbeda, tidak, sama. Gitu. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes merujuk kepada Yesus sama, saudara. Itu. Nah, saudara, mungkin ini terakhir ya. Oke. Nah, kita lihat, saudara, tentang inkarnasi Yesus. Ya. Tunggu ya. Inkarnasi Yesus. Oke. Nah, sebelum itu, saudara, saya mau buka. Oke. Coba, Bu, dibuka Iya, Pak. Markus 1 ayat 11. Markus 1 ayat 11. Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Ya, amin. Nah, itu, saudara, sama korelasinya dengan Matius 3 ayat 17, Lukas 3 ayat 22. Ya. Nah, kalau saya mau tanya sama Bu Aling, yang berkata itu siapa? Kalau menurut Bu Aling? Allah Bapa. Iya. Allah Bapa, Bapa Karena manusia. itu konteksnya ketika Yesus dibaptis. Oke, di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, kalau memang kita tahu, baca di ayat 9, 10. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus yang dibaptis. Oke, berarti ada pribadi yang lain kan? Yesus, ada Roh Kudus seperti burung merpati. Lalu apa? Ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi ada pribadi Bapa, eksis, real, konkret. Inilah yang dikatakan kerealitan konkret. Bahwa pribadi Bapa, pribadi Sang Firman Anak itu, dan pribadi Roh Kudus itu real, konkret ada, saudara. Salah satunya ini pada saat Yesus baptis, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, disitulah saudara kita harus memahami tentang kristologi. Tidak hanya memahami kristologi dari atas, tapi juga kita harus memahami kristologi dari bawah. Gitu. Tentang siapakah itu Yesus, bagaimana ketuhanannya, bagaimana pribadinya, bagaimana karya-karyanya, saudara. Supaya kita memahami dengan benar, saudara, tentang Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saya kembali kepada host. Baik, amin. Ya, terima kasih Pak Bagus untuk pemaparan materinya, luar biasa ya Pak, pengertian tentang kristologi. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan pada sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu, resen terlebih dahulu ya. Ya, ini sudah ada Pak Aron yang ingin bertanya. Baik, dipersilakan Pak Aron. Oke, shalom, selamat malam. Terima kasih atas waktunya Bu Aling. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelumnya selamat malam kepada Pak Pendeta Bagus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi saya ingin bertanya ya sebelumnya, tentang kristolog ini sebenarnya sangat penting juga ya Pak, karena di dalam perjanjian lama juga Tuhan mengatakan umatku binasa kerana tidak mengenal aku. Dan di dalam perjanjian baru juga berkali-kali, karena ini bukannya
ini adalah satu tuntutan ya, bukan satu saranan, tetapi sudah dikatakan satu tuntutan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan untuk selamanya. Itu adalah satu tuntutan untuk kita mengenal. Jadi pertanyaan saya, Pak, sekiranya seseorang itu orang Kristen yang sudah lama itu tidak mengenal dengan benar tentang sang juru selamat, terutamanya Yesus Kristus itu, apakah dia akan diselamatkan juga, Pak? Karena ada ayat mengatakan seperti ini, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka. Karena itu adalah dua arah ya, di mana kita mengenal dengan Tuhan dan Tuhan juga mengenal kita. Jadi kalau kita salah kenal dengan sang juru selamat, apakah itu akan kita akan diselamatkan juga, Pak? Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bisa jawab, Pak ya? Ya, baik. Ya, silakan, Pak. Nah, orang yang kalau dia mengaku dia Kristen, ya, tapi dia tidak mengenal secara benar Yesus Kristus, bahkan dia mengajarkan Yesus yang lain atau Injil yang lain, binasa, Pak. Binasa. Ya. Nah, kenapa dia binasa? Ada firman-Nya. Ya. Oke. Ini. Kemudian. Oke. Surat Galatia kalau nggak salah saya ya. Ya, Aku heran kenapa engkau berpaling kepada Injil yang lain. Ya, tapi kita Pak, ya. Ya, saya mau buka ini dulu, Pak, biar kita tahu. Oke, silakan. Kita buka Yohanes 8 dulu. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat berapa, Pak? Ya, ayat 4. Yohanes 8 ayat. Mau saya bacakan, Pak? Atau Bapak sendiri? Ya, silakan, Pak. Silakan Pak Aaron baca. Saya aja bacakannya. Saya bacakan ya. Oh, iya, silakan. Yohanes 8 ayat 54, 55, 56. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia. Dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Oke? Yang pertama. Yang kedua. Ya. Berarti 1 ayat 9. Matius 1 ayat 9. Galatia 1 ayat 8. Mulai dari ayat 8 lah. Salah tuh, Pak. Ya, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Oke. Nah, satu lagi nih. Oke, tunggu ya. Pelan-pelan kita cari ini. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 20.
1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kita semua kenal dengan benar. Gitu. Ya. Karena kalau orang Kristen hanya ngaku dia Kristen, KTP-nya Kristen, dia tidak mengenal secara benar bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Ya, dikatakan itu hidup yang kekal, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, kan itu. Ya. Bahwa Bapa yang mengutus Yesus ya kan ke dalam dunia, ya kan gitu. Ya, Yesus adalah anak Allah. Ya, kalau kita tidak mengakui itu, tidak mengimani itu, ya, maka itu kita sedang memberitakan Injil yang lain, gitu loh, tentang Yesus yang lain. Nah, tadi dikatakan apa? Terkutuklah dia. Gitu. Terkutuklah dia. Gitu. Kalau dia memberitakan Injil yang lain. Gitu. Ya. Jadi itu Pak Aaron. Jadi kita harus mengenal Yesus secara benar. Jadi enggak cukup kita hanya punya iman hanya sebatas Kristen, hanya identitas. Ya kan? Aku Kristen. Ya di pengenal kita identitas Kristen. Tapi kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, Allah dengan benar. Maka kita harus mengenal dengan benar siapa sih sebenarnya Yesus itu. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Ya. Kenapa kok seolah-olah ada 3 Tuhan? Padahal tidak. Gitu. Kok seolah-olah ada 3 Allah? Padahal tidak kan gitu. Nah, itu. Oke Pak, terima kasih. Dan satu lagi pertanyaan nggak apa-apa ya Pak? Ya, tidak apa-apa. Oke, ini masih bersambung juga ya. Di mana sekarang ini karena dunia semakin modern dan kebanyakan jemaat Tuhan itu lebih pentingkan perut ya, maksudnya tadi berfokuskan dengan kerja, berfokuskan dengan kehidupan mereka sehingga saat kita mau membawa mereka dalam pembelajaran gitu kan, dan mereka sering mengatakan ya udah deh gak apa-apa, yang penting jalanin hidup seperti Kristus gitu kan. Tetapi apakah Kristus yang dimaksudkan itu adalah Kristus yang benar ataupun Kristus yang berbeda ya toh? Jadi kira-kira tanggapan dengan orang yang seperti itu gimana Pak? Dan ada juga Nats mengatakan seperti ini, sedikit kalau kita tahu sedikit berarti sedikit yang dituntut, kalau kita tahu banyak berarti banyak yang dituntut. Jadi itu kira-kira gimana Pak? Mungkin aja jemaat itu atau anak Tuhan itu lahirnya dari bisa katakan Unitarian Ya, gitu kan, atau Stabilian sepertinya gitu kan, ataupun mungkin Arminian, ataupun dari Anabaptis gitu kan, ataupun mungkin dari pandangan-pandangan yang lain gitu. Tetapi mereka nggak mau belajar gitu. Itu kira-kira gimana Pak tanggapannya? Ya, oke. Buka 2 Petrus 2 ayat 21. Dua Petrus berapa Pak? 2 ayat 20 2 sampai ayat 21. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai dengan 21. Saya bacakan ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 21. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya
tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Lalu buka 1 Yohanes 2:4. Yohanes 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke. Nah, jadi ya kita sebagai orang Kristen harus belajar, berusaha gitu. Ya, berusaha untuk apa? Mengenal Tuhan dengan benar. Jadi harus diusahakan, Pak. Ya kan gitu. Kalaupun ada pemahaman-pemahaman kita yang mungkin keliru, ya cepat berbalik. Gitu. Jangan sempat kita disesatkan oleh pemahaman yang salah itu, yang keliru itu. Apalagi kalau ada orang yang menegur kita. Apalagi kalau ada kita dengar orang yang menyadarkan kita. Halo bro, kayaknya pemahaman itu salah loh. Ya, yang benar itu begini. Ya kan gitu. Bukan Allah Bapa, bukan Bapa dan Roh Kudus Yesus. Ini loh. Ini pribadi Bapa dijelaskan. Begini loh pribadi anak, yaitu firman itu ini. Oh begini pribadi Roh Kudus itu, jelaskan. Nah, kalau kita sudah dijelaskan gitu, ya kita terima dengan lemah lembut. Oh terima kasih. Ya kan. Ya selama ini saya akui pemahaman saya keliru, salah. Tapi setelah saya mendengar ini, oh iya terima kasih. Sudah mengingatkan saya, sudah menunggu saya. Berbalik gitu loh. Dari jalan kita yang salah itu. Supaya apa? Supaya kita tetap ada dalam jalan kebenaran. Ya. Jadi kalau misalnya ya kita masih ya tetap bersikukuh, keras kepala gitu ya, keras hati, ya menganggap pemahaman kita yang benar, ya kan, malah kita menyalahkan pemahaman yang benar itu, nah itu kacau, ya kan gitu, kacau. Itu yang Tuhan tidak mau gitu. Tuhan mau kita tetap berada dalam jalan kebenaran, mengenal Dia dengan benar. Itu Pak Aaron. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak, dan terima kasih juga dengan dalil-dalilnya. Berarti emang satu tuntutan ya kan untuk mengenal Allah dan mengenal Sang Juru Selamat kita dengan benar. Amin. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik. Terima kasih untuk partisipasinya, Pak Aaron. Ya, sepertinya sudah larut ya, Pak Bagus. Sudah mau jam pukul 11 malam. Jika tidak ada yang bertanya lagi, apakah masih ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita tutup kelas ini ya, Pak Bagus. Bagaimana, Pak? Dan Pak Bagus boleh closing statement dan pimpin doa berkat bagi kami semua ya, Pak. Oke. Silakan, Pak Bagus. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, statement closing saya yaitu mari kita ya belajar mengenal Yesus dengan benar, ya kayak itu. Ya, belajar kita mengenal pribadi Yesus. Siapa Dia? Apakah Dia Allah Bapa? Apakah Yesus itu Roh Kudus? Atau Dia adalah Sang Firman? Ya, yang sehakikat dengan Bapa sebagai Allah. Jadi di sini kita harus betul-betul memahami ya dengan benar tentang kristologi. Studi tentang Kristus atau ilmu pengetahuan tentang Kristus. Jangan sampai ya ketika kita memahami kristologi secara liar
hanya dari kulit luarnya saja, ya kan gitu. Apalagi yang paling membahayakan kita mendengar dari orang, ya, tidak kita cari langsung dari Alkitab, tidak kita pelajari langsung dari Alkitab. Nah, kacau saudara. Ya. Kita akan tersesat dalam pemahaman kita tentang Yesus. Saudara. Itu. Ya. Mari kita bersama-sama buka hati, belajar untuk semakin mengenal Kristus Yesus dengan benar. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa dalam ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan kami boleh belajar akan firman-Mu, akan sebuah tema kristologi. Bagaimana kami memahami dengan benar pribadi-Mu, ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan karya-karya-Mu melalui kitab suci yang telah kami baca. Biarlah Bapa, kami boleh semakin diperkaya dalam pemahaman kami akan Engkau, sehingga Tuhan kami tidak pernah ragu lagi untuk menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah ragu lagi Tuhan, bahwa Engkau adalah Sang Firman, Engkau adalah Logos dari Bapa, hikmat dari Bapa, yang diutus berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh diselamatkan. Kami rindu Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami, dalam pembelajaran kami dapat semakin mengenal dan memahami Engkau, ya Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh semakin memahami bahwa Allah yang Esa, hakikat Allah yang satu itu, dinyatakan dalam 3 pribadi yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Terima kasih Bapak, berkati kami dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, kesehatan, keluarga, bahkan anak-anak kami. Engkau berkati pertumbuhannya, Engkau berkati pendidikannya, Engkau berkati masa depan mereka Tuhan. Jadikan Tuhan anak-anak kami menjadi anak-anak ilahi, menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan berguna dalam gereja-Mu, ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan beristirahat. Engkau jagai, lindungi kami Tuhan dalam istirahat kami, sehingga besok pagi Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan selamat, sehat, tidak kurang satu apapun, untuk kami kembali melaksanakan setiap kegiatan pekerjaan kami dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Bagus untuk pelayanannya. Semoga pelayanan Pak Bagus semakin diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus karena sudah stay bersama kami hingga akhir kelas. Baik, sampai ketemu kembali. Selamat beristirahat Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus. Shalom, shalom, shalom.